Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini bisa untuk mengikuti diskusi tentang hilirisasi aspal buton, berkah atau sebaliknya bagi negeri ini. Bapak Ibu sekalian, menelaah aspal buton ini saya jadi teringat masa-masa saya kuliah dulu. Saya kuliah di Fakultas Teknik jurusan Teknik Geologi. Jadi soal batu-batuan UGM, ijazah asli. Ini penting itu disampaikan. Bapak sekalian, yang pertama saya kira kita semua sudah sangat paham bahwa aspal buton ini sangat istimewa. Yang pertama dari sisi genesa, ini adalah aspal alam yang terbentuk secara alamiah. Dan aspal ada dua, ada aspal alam dan aspal yang merupakan ekstraksi dari minyak, produk akhir dari minyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi kandungannya itu kita tahu itu ada, pertama itu dia mengandung bitumen dan kemudian yang kedua mengandung mineral tambahan, terutama kalsium karbonat. Kandungan atau kadar bitumennya itu bervariasi 5-40% tergantung lokasi dan jenis depositnya, rata-rata 20%. Dan dengan kandungan ini, kandungan aspaltennya itu relatif tinggi dan kalsium karbonat itu berfungsi sebagai filter alami, dan itu semua meningkatkan kekakuan dan ketahanan terhadap deformasi jalan. Ini satu hal yang sangat penting oleh karena kita ini berada di negeri tropis yang jalan itu menghadapi dua tantangan. Pertama itu panas dan yang kedua adalah hujan. Saya alhamdulillah sudah berkesempatan di berkunjung di berbagai negara. Sangat jarang dijumpai jalan itu rusak, ya, retak berlubang. Di Jepang, di Korea, 2 bulan lalu saya ke Eropa, itu di Belanda, di Prancis, di Spanyol. Mengapa? Karena di sana kan kita tahu suhunya itu relatif bersahabat untuk jalan. Tapi kalau kita di sini itu jalan itu mesti menghadapi bukan hanya tekanan dari kendaraan, apalagi kendaraan kadang-kadang overload yang disebut sebagai odol, ya. Kok odol sih? Overload, overdimensi, ya. Dan itu membuat akhirnya jalan gampang sekali rusak, ditambah dengan hujan dan panas itu. Tapi ini aspal buton ini dia memberikan atau memiliki kekuatan untuk melawan deformasi jalan. Kemudian ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang pertama tadi ini aspal alami, kemudian yang kedua kandungannya, kemudian yang ketiga itu dari sisi cadangannya. Cadangannya tadi disebut 662 juta ton. Kalau dari sumber Kementerian PU itu 694 juta ton. Ini membuat Indonesia memiliki cadangan aspal alam terbesar di dunia. Tadi disebut 80%.
dan ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional selama ratusan tahun, karena kebutuhan aspal nasional itu 1 sampai 1,5 juta ton per tahun. Anggap aja 2 juta ton per tahun, itu berarti cadangan ini bisa memenuhi 300 tahun. 300 tahun, 3 abad kalau belum kiamat. Jadi besar sekali ini cadangannya, ya. Kemudian yang keempat itu dari sisi harga. Dari sisi harga tentu saja lebih murah daripada aspal minyak impor, apalagi sekarang setelah dolar naik begitu rupa. Ini masih belum berhenti, setelah tembus 18.000 bisa diperkirakan sampai 20.000, bahkan ada yang memperkirakan akhir tahun ini bisa, kalau nggak ada sesuatu bisa sampai 25.000. Allah alam. Yang pasti apapun impor, barang impor itu pasti lebih mahal. Dan kita tahu bahwa industri kita ini 80% masih bergantung kepada bahan baku impor. Jangan lagi otomotif, Bapak Ibu sekalian. Tempe yang kita sering sebut sebagai makanan khas Indonesia itu delaynya masih impor. Delaynya impor. Karena delay Indonesia itu tidak cocok untuk bahan baku tempe, jadi mesti impor. Kalau otomotif itu yang ada 2 kandungan lokal. Yang satu itu isi radiatornya, air banyak, apalagi isi. Dan yang kedua isi bannya. Jadi hampir semua itu di kita itu kandungan impor. Manusianya kalau makan tempe juga berarti ada kandungan impornya di dalam perutnya itu. Jadi aspal buton ini murah, ya, dan tentu saja kemudian menghemat devisa. Hanya soalnya adalah ongkos transportasi untuk membawa ke berbagai tempat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima itu dari sisi keistimewaan. Tadi sudah saya sebut bahwa aspal buton itu lebih tahan terhadap suhu tropis, ya, karena penambahan es buton itu meningkatkan titik lembek atau softening point dan mengurangi kepekaan terhadap suhu tinggi. Jalan menjadi lebih tahan terhadap alur atau routing akibat panas dari depan kendaraan berat. Itu sering kita jumpai ya, di jalan-jalan itu retak-retak buaya, gitu, ya, yang ya bisa aja sejajar dengan arah jalan. Kemudian juga dia lebih kaku dan kuat, ya. Kandungan mineral dan aspaltin itu meningkatkan stabilitas campuran perkerasan jalan. Dan karenanya umur layanan menjadi lebih panjang. Meski ini sesuatu kadang-kadang guyonannya di luar itu tidak disukai oleh para pejabat, karena menjadi jarang ada proyek perbaikan jalan gitu kalau jalannya itu nggak rusak-rusak gitu. Karena itu kadang-kadang ada jalan itu dirusak itu supaya ada proyek gitu. Ya betul itu. Ini bukan omongan hoax, tapi ada gitu. Kemudian sesuai standar jalan modern, ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa asbuton dapat digunakan untuk jalan dengan lalu lintas padat, ya, bahkan bisa berfungsi sebagai bahan modifikasi aspal minyak. Nah, itu keistimewaannya. Terus bagaimana jika hilirisasi itu dilakukan? Seberapa kita bisa mendapatkan nilai tambah? Ya. Ini kita sebutkan, kita lihat satu persatu. Yang pertama itu penggantian biaya atau devisa untuk impor. Kebutuhan aspal nasional sekarang ini tadi sudah disebut 1 sampai 1,2 juta ton per tahun. Lah 80%-nya itu masih impor. Kenapa impor? Nah, ini ada cerita lagi yang lain. Ya pasti ada yang suka impor dan ada yang suka memberikan izin impor. Memang ini negeri aneh.
impornya itu 800 sampai 960 ribu ton per tahun. Jika pemerintah itu menggunakan asbuton 30% saja dari kebutuhan jalan nasional, maka bisa menghemat 4 triliun rupiah per tahun. Itu potensi yang kita bisa lakukan dengan hilirisasi. Kemudian nilai tambah pengolahan, misalnya nilai tambah ya dari asbuton mentah menjadi produk aspal siap pakai. Kalau asbuton mentah dari video diambil batu-batunya, meskipun mungkin sudah digerus, itu harganya 300.000 sampai 500.000 rupiah per ton. Tapi kalau diolah menjadi aspal siap pakai, itu harganya 1,5 sampai 2 juta ton, 2 juta rupiah per ton. Jadi ada kenaikan berapa itu? 3 sampai 4 kali lipat ditambah dari hilirisasi. Jika produk hilir itu mencapai 300.000 ton per tahun, dan ini pernah disebut dalam pengembangan asbuton, maka kita bisa mendapatkan 300.000 ton kali 1 juta. Jadi kan 1,5 ya. Kalau dijual mentahan itu katakan 500.000, kalau sudah siap pakai itu 1,5 juta, berarti nilai tambahnya 1 juta. 1 juta kali 300.000, 300 miliar per tahun. Itu kalau 1 juta. Kalau 1,5, maka kita dapatkan 450 miliar per tahun nilai tambahnya. Kemudian dampak bagi produk domestik bruto buton. Ya. Misalnya pabrik hilirisasi itu menghasilkan omset 300.000 ton kali 2 juta, ini produk domestik regional bruto, maka bisa didapatkan 600 miliar rupiah per tahun. Jika kapasitas produknya ditingkatkan menjadi 1 juta ton per tahun, maka 1 juta kali 2 juta, 2 triliun rupiah per tahun. Itu untuk produk domestik bruto, ya, Buton. Ini besar sekali untuk skala Pulau Buton, 2 triliun per tahun. APBD-nya berapa? 1 triliun. Nah, ini bisa ketambahan 2 triliun. Baik, kita lanjutkan efek berganda. Nah, dengan PDRB, produk domestik regional bruto Buton, yang 2 triliun tadi itu, efek multiplier efeknya itu akan sangat luas. Menyangkut apa? Transportasi, pelabuhan, logistik, bengkel, kontraktor, UMKM. Dengan multiplier konservatifnya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat. Jika industri itu 2 triliun per tahun, maka multiplier efeknya itu anggap aja dihitung 2 kali, itu bisa berarti 4 triliun per tahun multiplier efeknya. Kemudian berikutnya, jika cadangan 694 juta ton dioptimalkan, ya, dan nilai tambah hilirisasi itu 1 juta per ton, maka potensi nilai tambah sepanjang umur cadangan itu artinya 694 triliun rupiah. Itu kekayaan Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi sangat besar. Kalau 1,5 juta ton per tahun nilai tambahnya, tadi nilai tambah 1 juta ya, maka 1041 triliun, lebih dari 1 kuat triliun. 1000 triliun. Berapa 1000 triliun itu? 1 triliun itu berapa? 1000 miliar. Kalau 1000 triliun, 1 juta miliar. Ya.
Berapa? Pokoknya banyak sekali. Ya, 10% dari APBN. APBD lewat sudah. Jadi ini nilai tambah. Jadi sudah kebayang sebenarnya nilai tambah. Jadi nilai tambah ini memang penting sekali. Dan itu bisa dilakukan dan harus dilakukan. Tanpa hilirisasi, tambang-tambang itu hanya menjual batu aspal, seperti tadi lihat. Terus jual. Yang tadi dibuat karung-karung tadi itu. Ya, di karung-karung tadi itu kan itu mentah itu batu aspal. Dan nilai ekonomi sebagian besar berhenti di sektor tambang, berhenti di situ. Dengan hilirisasi itu kan ada pabrik ekstraksi bitumen, ada pabrik aspal modifikasi, ada industri waterproofing, ada industri bahan konstruksi, ada logistik dan pelabuhan. Jadi setiap ton asbeton tidak lagi menghasilkan ratusan ribu rupiah seperti tadi, kan 300 ribu rupiah per ton, tapi dalam jutaan nilai ekonomi. Karena itu dalam perspektif ekonomi pembangunan, potensi terbesar aspal Buton sebenarnya bukan pada cadangannya yang 694 juta ton, melainkan pada nilai tambah industri itu. Ini harus dicatat, yang mencapai ratusan triliun, bahkan lebih dari 1.000 triliun sepanjang umur cadangan. Itu kalau dilakukan hilirisasi. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, persoalannya kemudian adalah bagaimana sikap terhadap potensi sumber daya alam ini. Ini yang membuat apa yang disebut dengan istilah resource curse. Apa itu resource curse? Resource curse itu kutukan sumber daya alam. Ya. Kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam itu apa? Yaitu ketika satu negara dia itu punya sumber daya melimpah, tapi yang terjadi bukan kesejahteraan, bukan ketentraman, kedamaian, yang ada justru sebaliknya. Kadang-kadang disebut juga dengan paradox of plenty, paradok kelimpahan. Ini terjadi misalnya di Nigeria. Nigeria itu kaya minyak bumi, tapi selama puluh tahun menghadapi korupsi dan kemiskinan yang tinggi. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi cadangan minyak terbesar di dunia itu Venezuela. Kemudian Iran itu nomor 3. Nomor 2 Saudi, nomor 3 Iran, nomor 4 Uni Emirat Arab, nomor 5 itu Irak, nomor 6, nomor 7 Rusia. Jadi hanya Iran yang belum dipegang oleh Amerika. Tapi lihatlah sekarang Venezuela terjadi kekacauan begitu juga. Begitu juga dengan Bolivia. Kemudian Demokratik Republik Kongo itu kaya mineral strategis. Itu dilanda konflik berkepanjangan. Sama juga dengan Sudan. Sudan itu punya minyak. Tapi sekarang ini Sudan sudah terbelah menjadi 2. Ada Sudan Utara, Sudan Selatan. Celakanya sumber minyaknya itu di Sudan Selatan, tapi alat-alat eksplorasi dan eksploitasinya di Sudan Utara. Nah itu, expertise-nya di Sudan Utara. Coba gimana? Sumurnya di sono, alat untuk ngambil di sini. Mau ngambil barangnya diambil di sana mau ngambil alatnya di sini. Enggak selesai sampai ini hari. Udah begitu tambah lagi Sudan Utara pun dibelah, Darfur. Ini yang disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse, kutukan cadangan. Mengapa itu terjadi? Yang pertama itu karena ada korupsi dan rente ekonomi. Elit politik memperebutkan pendapatan dari sumber daya alam. Elit politik. Nah, jadi
ketika seorang itu naik ke puncak kekuasaan, yang dilihat itu bukan yang ada itu bukan semangat mengabdi. Kata-kata mengabdi itu ini hari sudah hampir-hampir tidak terdengar. Dulu ketika kita kecil, atau saya lah ya, itu masih ada itu. Anak-anak itu, apa cita-citamu? Cita-citaku mengabdi pada bangsa dan tanah air. Itu masih ada zaman dulu. Sekarang ada nggak? Hampir nggak ada itu. Mengabdi pada bangsa dan tanah air. Lagu Bagimu Negeri juga makin jarang diperdengarkan. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa segera mengembalikan duit yang dia pakai untuk kampanye, untuk meraih kekuasaan itu. Apalagi kalau dia didukung oleh para bohirnya. Nah, bohirnya pasti kan minta, apa yang kamu berikan kalau kamu nanti duduk di situ. Pasti di list tuh, ini selain APBD-nya. Ini ada tambang ini, tambang ini, tambang ini, tambang ini. Jadi korupsi dan rente ekonomi ini yang kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya kutukan sumber daya alam tadi itu. Kemudian ada juga Dutch disease. Dutch disease itu apa? Dutch disease itu ketika ekspor komoditas itu membuat mata uang kita, mata uang lokalnya itu menguat. Ketika menguat, maka itu menjadi penyebab sektor manufaktur dan pertanian menjadi kurang kompetitif. Ekspor kakao, ekspor coklat segala macam itu menjadi tidak kompetitif. Itu namanya Dutch disease. Meskipun tapi ini anomali. Kita ini neraca perdagangannya itu surplus. 72 bulan surplus terus. Surplus itu artinya aliran dolar masuk lebih banyak daripada aliran dolar keluar. Logikanya rupiah itu lemah atau kuat? Logikanya mestinya menguat karena ada banyak dolar masuk. Jadi kita lebih kelimpahan dolar daripada memerlukan dolar. Logikanya rupiah itu menguat. Tapi mengapa sekarang ini rupiah kok terus melemah? Nah, ini ada cerita lagi nanti. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada komoditas. Lalu yang keempat, konflik perebutan sumber daya seperti yang tadi sebagian sudah disampaikan. Tapi satu hal yang penting untuk segera disampaikan adalah bahwa kuntukan sumber daya atau resource schools tadi itu bukanlah takdir. Artinya ini bukan sesuatu yang serta-merta menyertai limpahan sumber daya alam. Mengapa? Karena banyak negara bisa menghindari. Misalnya negara yang sering disebut berhasil itu Norwegia. Dia mengelola minyak, kemudian menempatkan dana itu pada yang disebut sovereign wealth fund. Sovereign wealth fundnya Norway itu yang kemudian ditiru sebagai danantara itu besar sekali, paling besar di seluruh dunia. Botswana yang menghasilkan berlian kualitas tinggi itu juga bisa. Nah, dalam konteks Indonesia, istilah ini resource schools ini sering dipakai ketika membahas paradok daerah yang kaya tambang. Bukan secara nasional tapi juga daerah. Itu. Misalnya Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu persis angkanya ya, tapi batu bara produksi Indonesia yang 1 tahun 800 juta ton. Jadi kita memproduksi batu bara itu 1 tahun 800 juta ton. Itu majority dari Kalimantan Selatan khususnya. Tapi listrik di Kalimantan Selatan itu acap mati lampu. Nah, ini disebut sebagai resource schools, paradok. Batu baranya dari sana, batu bara diangkut ke PLTU Python 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dibawa ke Muara Karang, dibawa ke PLTU, nyala. Tapi di sini listrik mati.
Saya tidak tahu apa paradok yang dialami oleh Buton. Sejauh saya jalan sejak kemarin sore, aspalnya bagus. Apalagi jalan yang mau saya lewati, aspalnya baru katanya. Ini katanya untuk menyambut Ustadz Ismail, aspal baru. Saya nggak temui ceglongan-ceglongan itu, karena itu nanti saya dilewati yang jeglong-jeglong. Apakah ada paradok itu? Nah, teman cerita, katanya ada. Jadi ada daerah-daerah yang tidak diaspal, padahal aspalnya ada di sini. Itu namanya paradok, gitu. Paradok. Nah, jadi apakah kekayaan alam itu betul-betul atau benar-benar menjadi modal pembangunan yang mensejahterakan rakyat, termasuk rencana hilirisasi itu, ataukah sebaliknya, jikapun ada keuntungan, itu keuntungan yang dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini kemudian kita akan masuk ke yang keempat, yaitu pada posisi negara. Ya, termasuk tentu saja di dalamnya ada pemerintah dalam memandang sumber daya alam dan cara mengolahnya. Baik Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa negara kita ini sekarang sedang bergerak menuju apa yang disebut corporate state, negara korporasi. Apa itu negara korporasi? Negara korporasi adalah negara yang dihela oleh persekutuan antara penguasa dan pengusaha, antara politikus dan pengusaha. Itu yang kemudian melahirkan singkatan yang sering kita dengar, PENG-PENG, pengusaha dan penguasa. Penguasanya didukung oleh pengusaha, pengusahanya mendukung penguasa. Bahkan sekarang sudah terjadi, penguasanya adalah pengusaha, pengusahanya berkuasa. Nah, itu lengkap. Keputusan politik tidak dibuat untuk sungguh-sungguh bagi kepentingan rakyat, tapi bagi kepentingan penguasa yang pengusaha itu, atau pengusaha yang penguasa. Contoh paling nyata dari apa yang disebut corporate state itu Amerika. Amerika itu dalam hampir seluruh sejarahnya presidennya itu pengusaha, apalagi sekarang ini Donald Bebek, aduh itu pengusaha itu jelas, yang didukung oleh penguasa, didukung oleh pengusaha. Keputusan-keputusan politik mereka tidak untuk sungguh-sungguh kepentingan rakyat. Apa contohnya? Contohnya adalah keputusan untuk perang dan tidak perang. Tidak ada satupun alasan, apalagi untuk Iran kemarin, nggak ada satupun alasan yang bisa diterima secara akal sehat kenapa harus menyerang Iran. Tapi contoh yang paling telak itu adalah invasi Amerika ke Irak. Tidak ada satupun alasan, dan sebenarnya juga yang lainnya nggak ada. Tapi contoh yang paling telak saya ingin sampaikan adalah invasi Amerika ke Irak. Waktu itu mereka katakan bahwa kami perlu menginvasi Irak untuk menghancurkan senjata pemusnah massal. Colin Powell sebagai Menteri Pertahanan berbusa-busa menjelaskan di depan sidang Dewan Keamanan PBB bahwa kami sudah mengetahui lokasinya senjata pemusnah massal, karena itu kami harus datang ke sana untuk menghancurkan itu. Akibat invasi 1,4 juta rakyat Irak tewas. Baghdad hancur, bukan hanya Baghdad, seluruh Irak hancur. Apakah ada senjata pemusnah massal itu? Tidak. Imam Samudra itu dihukum mati, divonis hukum mati karena dia meledakkan sepenggal jalan di Legian, bukan seluruh jalan di Denpasar, dengan 30 ton bom, mengakibatkan ratusan orang meninggal, ratusan orang luka-luka, ratusan bangunan hancur. Dan di pengadilan dia mengaku keliru karena dia sangka turis di Legian di Sari Club itu
kebanyakan turis Amerika ternyata Australia, dan untuk kekeluaran itu dia sudah divonis hukum mati dan sudah dieksekusi. Belakangan Amerika, Bush itu juga mengakui bahwa ternyata tidak ada senjata pemusnah massal itu. Lalu apa hukumannya? Jangan lagi dihukum mati, disebut teroris pun tidak. Bush. Lalu mengapa mereka harus menginvasi? Karena 3 alasan, dan itu semuanya bisnis. Satu, untuk kepentingan industri senjata. Bapak sekalian, kita harus tahu, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh SPRI. SPRI itu Stockholm Peace Research Institute di Swedia, SPRI namanya. Dari budget pertahanan dunia kurang lebih sekitar 5.000 triliun, 5 kuadriliun, 62% itu dinikmati oleh 5 perusahaan senjata Amerika. Di sana ada Lockheed yang memproduksi pesawat tempur, ada Northrop Grumman yang memproduksi tank, meriam, termasuk kapal induk. Kemudian ada General Dynamics yang memproduksi senjata berikut misinya. Jadi Amerika, dan untuk industri ini bisa jalan harus ada untuk industri senjata ini jalan harus ada yang pakai senjata, ya kan? Seperti kita kalau industri pakaian jalan ya harus ada yang pakai pakaian, kan gitu. Kalau sepatu ada yang pakai sepatu, kalau senjata harus ada yang pakai senjata. Nah, kapan senjata ini dipakai? Ketika perang. Karena itu kalau kita perhatian bagus sekalian, Amerika itu selalu membuat paling lambat 10 tahun sekali itu perang. Boleh dihitung, tahun 60 perang Korea, tahun 70 perang Vietnam, tahun 80 perang Iran-Irak, tahun 90 perang Teluk yang pertama, tahun 2010 perang Teluk yang kedua, dan seterusnya sampai ini perang Iran. Dan perang Iran ini sudah menghabiskan duit berapa? 500 triliun dan masih terus tambah. Dan kebanyakan duit itu digunakan untuk apa? Untuk membeli amunisi, senjata. Itu. Jadi itu harus jalan. Itu satu. Kemudian yang kedua, industri minyak. Yang ketiga, industri infrastruktur. Jadi itu negara dihancurkan, lalu rekonstruksi, pemenang rekonstruksi tender ya itu dimenangkan oleh Bechtel. Bechtel itu perusahaan konstruksi yang terafiliasi kepada Josbus. Terus duit yang digunakan untuk membangun Irak siapa? Duitnya siapa? Duitnya Irak. Diambil dari mana? Dari minyak Irak. Jadi saya sering mengatakan kalau ada kejahatan nyundul langit, inilah kejahatan. Coba bayangkan nih Bapak Ibu sekalian, ada orang masuk ke dalam rumah kita, hajar rumah kita, diobrak-abrik segala macam, diambrukin, dicungkir balikkan, sudah selesai lalu dia minta duit kepada kita untuk memperbaiki rumah yang sudah dia rusak. Kira-kira orang itu diapain sama kita? Nah itulah kira-kira Amerika itu. Jadi tiga ini, inilah corporate state. Hanya Bapak Ibu sekalian, kalau Amerika yang menderita adalah rakyat di luar rakyat Amerika. Rakyat Korea, rakyat Vietnam, rakyat Irak, rakyat Iran, rakyat Iran sekarang ini, rakyat negara-negara Teluk. Kalau Indonesia negeri kita yang menderita rakyat sendiri. Corporate state. Nah, ini yang sedang terjadi. Apa indikasinya? Indikasinya sangat jelas. Ketika pengelolaan sumber daya alam itu diberikan kepada korporasi, pengusaha. Apa buktinya? Bukti yang paling nyata adalah ini sambil contoh yang nyata ya, supaya kita tidak dibilang ngegosip atau hoax. Perubahan undang-undang migas, undang-undang minerba maksud saya. Undang-undang minerba tahun 2009 menjadi tahun 2020. Itu disahkan pada saat kita COVID, pada saat kita itu lagi sembunyi-sembunyi di rumah itu, mereka sahkan itu undang-undang minerba yang menganulir satu pasal atau beberapa pasal yang mengatakan bahwa
Jadi Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini ada 380.000 hektar cadangan batu bara yang dikuasai oleh PKB 2B, 7 perusahaan. Di dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu disebutkan bahwa jika PKB 2B itu sudah berakhir masa konsesinya, ada yang berakhir tahun 2020, kemudian 2021, 22, 23 sampai 25, maka dikembalikan kepada negara. Itu bunyi pasalnya di dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009 untuk diprioritaskan bagi BUMN, BUMD dan koperasi. Tuh, bagus tidak? Bagus ini. Mengapa? Karena 380.000 hektar batu bara itu nilai cadangannya itu 13.000 triliun. Dengan asumsi per tonnya harga batu bara di situ disebutkan dalam konversi pers SME Dirjen Minerba pada waktu itu $70 per ton. Nah, pada puncaknya harga batu bara itu pernah sampai $450 per ton. Itu. Kalau 350 5 kali saja, 5 kali dari 70 berarti nilai cadangannya berapa? Bukan 13.000, 13.000 kali 5 berarti berapa itu? 65.000 triliun rupiah. Coba bayangkan. Nah, itu semua dianulir, dirubah melalui Undang-Undang Minerba tahun 2020. Di sana dikatakan bahwa 7 perusahaan PKB 2B ketika habis masa konsesinya pasti dapat perpanjangan. Coba bayangkan. Ada undang-undang mengatakan pasti. Biasanya itu bisa. Ini pasti. Kalau bisa itu berarti bisa tidak, bisa ya. Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau pasti berarti pasti. Kalau tidak menyalahi undang-undang. Perpanjangan 2 kali 10 dengan opsi 2 kali 10 lagi. Berarti total berapa? 40 tahun. Itulah yang membuat produksi batu bara nasional sekarang ini 800 juta ton per tahun yang dikelola oleh BUMN berapa? Cuma 5%. Bapak Ibu sekalian coba bayangkan. 5%. Padahal harga batu bara itu terus naik bahkan sampai sangat tinggi, 450 US dollar per ton. 800 juta ton. Andai untung $1 per ton, berarti 800 juta US dollar. Dengan kurs 15.000 berarti berapa itu? 12.000 triliun. Kurs 15.000. Itu kalau untung $1. Tak mungkin untung $1. Kalau 10 berarti 120 triliun. Tak mungkin hanya untung 10. Kalau untung 100 berarti 1.200 triliun per tahun. Itulah Bapak Ibu sekalian yang ini hari membuat sekian banyak orang-orang itu kaya mendadak. Coba boleh lihat itu. Bapak Ibu sekalian lihat 10 orang terkaya di Indonesia itu semua pemain batu bara. Tambang batu bara semua. Di saat yang sama negeri ini ada 25 juta orang yang untuk mendapatkan 20.000 orang per hari itu kesulitan. 20.000 rupiah per hari kesulitan. Ada 25 juta. Ini resmi, ini bukan gosip, ini resmi karena angka resmi karena ini sudah dipublikasikan sebagai perusahaan terbuka. Itu ada satu tokoh kakak dari menteri itu mendapatkan dividen tahun 2024 ya, dari dia punya saham di perusahaan batubara 6,7%. 6,7% kecil atau besar? Kecil lah, kecil. 6,7%, kurang dari 10%, kecil. Tapi dividennya 2,4 triliun rupiah satu tahun itu. Berarti satu bulan berapa? 200 miliar. Kalau satu bulan 200 miliar, satu hari berapa? Kurang lebih sekitar 7 miliar sehari.
Sementara ada 25 juta orang sehari untuk dapat 20.000 rupiah pun kesulitan. Jadi kesenjangan di negeri ini luar biasa. Gegara apa? Gegara tadi itu bahwa sumber daya yang melimpah ini salah kelola. Kenapa salah? Karena negara kita ini sudah bergerak menuju apa yang disebut corporate state. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memprovokasi, tapi saya khawatir asal buton yang tadi kita sudah gambarkan nilainya, keistimewaannya, potensi hilirisasi itu juga akan begitu. Ini kalau itu terjadi, maka kalau orang Jawa bilang tekpung. Apa itu tekpung? Tekpung itu ya Bapak Ibu nggak dapat apa-apa, cuma dapat debunya saja itu, baldu-baldu yang putih, ya, cuma hilir mudik, aspalnya dibawa keluar. Apalagi hilirisasi dilakukan rencananya hilirisasi di Jawa kan tanya, Kerawang. Nah gitu, nilai tambahnya kemana? Apalagi kalau hilirisasi dilakukan oleh perusahaan swasta, bukan oleh BUMN. Kalau BUMN mungkin bisa masuk menjadi tambahan pendapatan negara, tapi kalau oleh swasta maka dia tidak akan masuk sebagai tambahan pendapatan negara. Nah, saya kira ini yang mesti kita pahami, kita waspadai. Seperti apa? Tentu kita mesti lihat perkembangan seperti apa, tapi penting untuk diketahui bahwa ini hari memang ada usaha yang sangat keras dari penguasa itu untuk mendukung kekuasaannya. Dia bekerja sama dengan pengusaha, dan dengan kekuasaannya dia berikan konsesi kepada pengusaha itu, seperti yang juga diceritakan dalam film Pesta Babi itu. Pesta Babi itu memang itu film sangat kental nuansa anti militerismenya, tapi sebenarnya yang pokok itu adalah makin senjangnya penguasaan lahan di negeri ini. Kesenjangan penguasaan lahan di negeri ini itu jauh lebih berat, lebih parah daripada kesenjangan pendapatan. Kalau diukur pakai gini, kesenjangan pendapatan kita itu 0,4, 0,38, 0,41. Boleh dicek itu indeks Gini kita berapa. Tapi kalau untuk penguasaan lahan itu bisa sampai 0,5. Bahkan di beberapa tempat 0,7. Itu artinya 1% orang menguasai 72% lahan di situ. Ada satu grup perusahaan di negeri ini menguasai 5 juta hektar. Itu hampir sama dengan luasnya Jawa Barat. Sementara ada 14 juta petani yang kagak punya tanah 1 meter persegi sekalipun. Petani gurem atau bukan petani gurem lah, rata-rata penguasaan lahan petani di Indonesia itu di bawah 0,5 hektar, setengah hektar. Di bawah itu. Jauh dibanding dengan Thailand yang 3 hektar, Filipina 2 hektar. Kita ini di bawah setengah hektar. Maka membuat petani di Indonesia itu sangat sulit untuk bergerak menuju kepada level kesejahteraan karena penguasaan lahannya sangat sempit. Nah, dengan konsesi yang diberikan begitu rupa oleh penguasa kepada pengusaha seperti yang digambarkan dalam film Pesta Babi, kesenjangan itu makin besar. Dari film itu saya baru tahu namanya Fangiono. Saya kulik Fangiono, wah itu ternyata raja gula. Itu dekat sekali dengan presiden yang sekarang, apalagi presiden yang kemarin itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti tahu bahwa inilah yang sedang terjadi pada negeri kita, bahwa negeri kita sedang bergerak menuju kepada corporate state. Isu aspal beton saya kira tidak bisa lepas dari soal-soal tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.